datang Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Eni Riswanti MPD sebagai Mentor Orientasi P3K Angkatan 6 tahun 2025, yang terhormat Bapak Anon Priyantoro SPD MPD dari BKPSDM beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, serta rekan-rekan peserta MOC Angkatan 6 yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di Aula SMP Negeri 1 Pringapus untuk melaksanakan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Kabupaten Semarang Angkatan 6 tahun 2025. Presentasi seminar kali ini akan disampaikan oleh Ibu Toyi Ambarwati SPD. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Adinda Skardewani sebagai moderator kegiatan hari ini, didampingi oleh Ibu Nurrohimah SPD sebagai penulis. Saya akan menyampaikan profil singkat dari Ibu Toyi Ambarwati SPD. Saat ini beliau mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Bergas. Baiklah, Ibu Toyi Ambarwati SPD akan menyampaikan presentasi dengan judul Laporan Hasil Orientasi Pengenalan dan Etika bagi P3K. Kepada Ibu Toyi Ambarwati, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Pertama, yang terhormat Bapak Anon dan beserta jajarannya selaku perwakilan dari BKPSDM Kabupaten Semarang. Yang kedua, mentor kami yang terhormat Ibu Eni Riswanti. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Di sini perkenankan saya memaparkan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Angkatan 6 tahun 2025. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu secara singkat, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Toyi Ambarwati. Saya bekerja di SMP Negeri 2 Bergas sebagai guru bahasa Inggris. Saya lahir di Kabupaten Semarang 11 September tahun 1995. Demikian profil singkat diri saya. Saya mulai untuk memasuki seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K. Yang pertama, Bapak Ibu, latar belakang. PPPK Kabupaten Semarang adalah pegawai pemerintah yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk mendukung pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Semarang. Nah, oleh karena itu, setiap PPPK baru wajib mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika yang tujuannya yaitu untuk membekali PPPK dengan pengetahuan, nilai, dan etika dasar sebagai ASN. Supaya apa, Bapak Ibu? Agar kami, para peserta P3K dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan mendukung tercapainya tujuan pemerintahan daerah. Kemudian yang selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Semarang. Yang pertama, nilai dan etika Kabupaten Semarang berdasarkan visi misi Kabupaten Semarang, yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian sejahtera, dan mandiri atau berdikari, dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Kemudian dari nilai dan etika untuk P3K, Bapak Ibu, mengacu pada prinsip atau core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang menuntut kita semua atau peserta P3K untuk bersikap profesional, disiplin, berintegritas, serta mampu bekerja sama demi mendukung tercapainya visi dan misi bersama. Kemudian, nilai dan etika organisasi perangkat daerah, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang dan SMP Negeri 2 Bergas. Visi Disdikbudpora berlandaskan pada
visi Kabupaten Semarang ya Bapak Ibu, dengan misi, yaitu ada 2 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang mana kita tahu bahwa pada era ini ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah penting. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal. Kemudian berikut adalah struktur organisasi dari Disdikbudpora Kabupaten Semarang yang dikepalai oleh Bapak M. Taufikur Rahman. Kemudian di sekretariat ada sekretarisnya yaitu Bapak Budi Rianto, dan ada tiga bidang karena ini adalah tipe A. Ada 3 bidang yaitu bidang perencanaan, subbagian keuangan, bidang pendidikan PAUD dan Dikmas, bidang pembinaan Diknas, bidang pembinaan PTK, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan. Seperti itu Bapak Ibu, ada 4 bidang di dinas. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan struktur organisasi SMP Negeri 2 Bergas. Berikut adalah struktur organisasi sekolah kami tercinta, dikepalai oleh Bapak Suryanto SPD MSI dan dibantu oleh wakil kepala sekolah yaitu Pak Zain Nawawi. Kemudian di bawah wakil kepala sekolah ada wakil kepala urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan humas, urusan humas dan urusan Seratpras. Terima kasih. Dan beberapa teman staf administrasi staf dan karyawan di administrasi SMP Negeri 2 Bergas. Kemudian visi dan misi SMP kami yaitu tumbuh bersama menjadi Taman Siswa. Taman Siswa adalah akronim dari terdidik, amanah, santun, beriman serta bertakwa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk misinya ada 5 Bapak Ibu, mewujudkan peserta didik yang terdidik, amanah, santun, beriman serta bertakwa. Yang kedua, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang menjamin hak pelajar bagi setiap peserta didik. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran penggunaan model dan media yang variatif dan kreatif sesuai zamannya. Yang kelima, mewujudkan pendidikan mengembangkan keterampilan abad ke-21. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah rencana hasil kerja yang akan saya paparkan. Yang pertama, tujuan dari SMP Negeri 2 Bergas, misi-misinya ada 8. Yang pertama, terwujudnya lulusan yang tadi ya, Taman Siswa. Yang kedua, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat. Di sini yang tergabung dalam komunitas belajar itu peserta didik, guru, dan masyarakat, yang mana kami semua belajar sepanjang hayat kami. Yang ketiga, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, terwujudnya pendidikan yang menjamin hak belajar bagi setiap peserta didik. Yang kelima, terwujudnya pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang variatif dan kreatif. Yang keenam, terwujudnya pendidikan mengembangkan keterampilan abad 21. Yang ketujuh, terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan menumbuhkan pendidikan karakter untuk semua mapel. Dan yang kedelapan adalah generasi penerus hasil lulusan yang menerapkan sesanti dwi ngelmu muluk hangabekti. Kemudian berikut adalah rencana hasil kerja yang saya ambil, yaitu yang pertama, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Saya mengambil yang terlaksananya supervisi terhadap guru dan perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Rencana hasil kerja, terlaksananya perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kemudian untuk indikator kinerja individu, tingkat kualitas perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan yang disusun sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian untuk tahap dan kegiatannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ada kegiatan praobservasi. Di dalam kegiatan praobservasi itu ada kegiatan diskusi dan telaah modul ajar dengan kepala sekolah sebelum melaksanakan kegiatan supervisi. Kemudian yang kedua, kegiatan observasi itu sendiri atau supervisi, yaitu kegiatan yang ada di dalam pembelajaran. Termasuk ada penilaian formatif dan penilaian sumatif.
Yang ketiga, yang terakhir yaitu kegiatan pasca observasi, yaitu ada kegiatan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut bersama dengan kepala sekolah. Adapun output kegiatannya yaitu yang pertama, modul ajar pembelajaran yang sesuai dengan tema yang diambil. Kebetulan yang saya ambil yaitu penerapan disiplin positif, yang mana di dalam pelaksananya itu harus memunculkan kedisiplinan anak di dalam kelas berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada reinforcement atau penguatan kepada setiap peserta didik, dan kalaupun nanti ada yang belum sesuai, ada restitusi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru sendiri. Kemudian yang kedua, terlaksananya KBM pembelajaran yang sesuai dengan tema. Yang ketiga, refleksi dan tindak lanjut sesuai dengan arahan kepala sekolah. Adapun penerapan nilai-nilai berakhlaknya Bapak Ibu untuk tiga kegiatan yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi masing-masing adalah cerminan mungkin lebih dari satu core value berakhlak. Sebagai deskripsi yang pertama yaitu kegiatan observasi. Di situ adalah cerminan berorientasi pada pelayanan. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, itu kita melaksanakan tugas, kami melaksanakan tugas kami dalam pemenuhan hak dan kewajiban, hak kita sebagai guru untuk memberikan pembelajaran, dan kewajiban kita untuk memberikan pembelajaran, dan hak murid untuk menerima pembelajaran dari kita. Kita melayani siswa, begitu. Kemudian akuntabel atau di dalam kegiatan observasi pembelajaran itu kita dapat mempertanggungjawabkan apapun yang menjadi perencanaan atau yang telah berdasarkan modul ajar yang telah ditelaah oleh Bapak Kepala Sekolah. Adaptif yaitu sikap seorang guru yang bisa mengatasi ketika ada keberagaman dari peserta didik itu sendiri di dalam kelas, begitu. Kemudian untuk yang kedua, kegiatan penyusunan modul atau praobservasi, yaitu adalah cerminan dari core value kompeten dan kolaboratif. Sebagaimana yang kita tahu sebagai seorang guru, kita harus kompeten, kita harus memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan di awal, ya Bapak Ibu. Kemudian kolaboratif, karena di dalam kegiatan praobservasi itu ada kegiatan telaah modul ajar yang digunakan ketika pembelajaran. Jadinya ada komunikasi atau kerjasama antar guru dan kepala sekolah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada refleksi dan tindak lanjut, merupakan cerminan dari core value harmonis dan loyal. Karena apa? Ketika seorang guru dan kepala sekolah melaksanakan refleksi, itu akan tercipta komunikasi yang positif antar kami, karena ada dukungan, ada masukan, ada kritik, dan ada saran yang itu mengarah kepada penerapan nilai loyal. Nah, loyal ini menurut saya bukan hanya soal patuh terhadap masukan, misal dalam pembelajaran Bapak Ibu guru kurang ini, harus seperti ini, bukan hanya patuh seperti itu, tapi di balik itu kita harus siap bertumbuh Bapak Ibu. Ketika kita menerima masukan atau saran, kita harus melaksanakan demi agar kita bisa jadi ASN yang lebih baik, seperti itu. Kemudian, nah kurang lebih seperti itu paparan dari saya. Ada sedikit hal yang saya simpulkan Bapak Ibu terkait dengan simpulan atau tujuan terlaksananya orientasi nilai dan etika, yaitu ini Bapak Ibu. Tujuannya yaitu membekali P3K dengan pengetahuan nilai dan etika dasar sebagai ASN agar dapat bekerja secara profesional. Jadi setelah kita mengikuti rentetan kegiatan dari tanggal 30 Juni sampai hari ini seminar, supaya kita menjadi ASN yang lebih profesional, berintegritas, dan mendukung tercapainya tujuan pemerintah daerah, terutama memberikan manfaat bagi kita sendiri di lingkungan kerja, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Toi Ambarwati telah mempresentasikan hasil laporannya.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Monggo, monggo Bapak Rudi. Pertanyaan saya sederhana saja. Setiap orang kan punya visi dan misi. Didikutpora punya visi dan misi, BKPSDM punya visi dan misi, masing-masing berbeda. Pak Riki aja juga punya visi dan misi. Hanya visinya ada tapi misinya belum jadi. Baru disiapkan. Menurut saudara, dari visi dan misi SMP Negeri 2 Brebes itu berdasarkan dengan perkembangan zaman saat ini. Yang saya panjenengan sudah di sana berapa tahun? Saya hampir 2 tahun ya, berarti sudah proses nih. Menurut saudara, visi dan misi SMP Negeri 2 Brebes itu apakah perlu direvisi atau disempurnakan? Sebab untuk merevisi dan menyempurnakan itu harus ada prosesnya. Usulan dari Bapak mengingat perkembangan zaman seperti ini. Kemudian dari misi SMP 2 Brebes itu kira-kira apa yang saudara belum artinya belum dilaksanakan secara maksimal, dan upaya-upaya apa agar misi itu bisa tercukupi, terpenuhi sehingga misi sekolah itu bisa sesuai dengan harapan. Itu sederhana saja. Karena saudara sudah mengajar 2 tahun, berarti sudah mulai melihat perkembangan di sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah SMP Negeri 2 Brebes. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Rudi, akan kami tampung terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Yeni Fatima dari SMP Negeri 2 Bawen. Terkait dengan pemaparan Ibu Toi tadi, saya tertarik dengan penggunaan tema disiplin positif. Tadi dibahas tentang reinforcement atau penguatan, ya. Nah, penerapan seperti apa yang akan Ibu Toi lakukan, dan maksud dari reinforcement yang Ibu Toi paparkan tadi jelasnya seperti apa, dan juga berkaitan dengan tadi ya visi misi dari sekolah Ibu Toi. Begitu pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Yeni atas pertanyaannya, akan kami tampung terlebih dahulu. Karena pada saat ini kami kedatangan tamu yang istimewa, dipersilakan dari BKPSDM untuk memberikan sedikit pertanyaan atau mungkin memberikan selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan akan dijawab langsung oleh pemateri Ibu Ambarwati, dipersilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Ibu. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Bapak Budi selaku perwakilan dari SMP Negeri 1 Bringapus. Pertanyaan Bapak izinkan saya ulangi. Setiap orang punya visi dan misi. Pertanyaannya, dari visi misi SMP Negeri 2 Brebes, apakah ada yang perlu disempurnakan? Kemudian yang kedua, misi apa yang belum saya laksanakan secara maksimal dan apa yang harus dilaksanakan agar lebih baik? Izinkan saya menjawab. Yang pertama, visi dan misi apakah perlu disempurnakan? Nah, menurut pandangan saya Bapak, benar seperti yang Bapak katakan di awal, ketika kita akan merubah suatu tatanan yang di sini, misi dan visi perlu koordinasi antar yang pertama kurikulum yang utama, kemudian dengan semua pihak sekolah. Jadi untuk jawaban saya saat ini, visi dan misi dari SMP Negeri 2 Brebes sudah cukup mewakili, dan kami punya harapan besar di dalam visi dan misi tersebut, Bapak. Karena di situ tidak hanya harapan kami bukan hanya mencetak anak-anak yang berpengetahuan, tapi juga di situ kami berharap anak-anak mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Bapak. Kemudian yang kedua,
Misi apa yang belum dilaksanakan secara maksimal? Mengingat masa kerja saya yang 2 tahun Bapak, yang mungkin saya sudah berusaha untuk menjalankan misi dari SMP Negeri 2 Bergas. Akan tetapi yang perlu dan harus selalu saya kembangkan adalah kemampuan saya Bapak, kemampuan saya untuk mewujudkan misi yang nomor 5, mewujudkan pendidikan untuk mengembangkan keterampilan di abad 21. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada kurikulum yang mungkin akan kita laksanakan atau beberapa sekolah sudah melaksanakan, yaitu deep learning itu ya Bapak. Di dalamnya sudah ada penggunaan AI, terus materi coding dan lain-lain yang jujur saja saya masih sedikit awam Bapak, karena dulu di bangku perkuliahan pun kami tidak mendapatkan itu, mungkin hanya sebatas IT atau media-media yang terbatas. Maka untuk itu saya perlu menggali caranya dengan apa? Yang pertama, mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan kompetensi saya, seperti yang paling sederhana yaitu MGMP tingkat sekolah atau MGMP tingkat kabupaten, dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, seperti itu Bapak. Bapak, terima kasih. Kemudian menjawab pertanyaan dari Ibu Yeni, Ibu. Pertanyaannya mengenai intinya reinforcement itu apa dan maksudnya itu apa nanti Bapak. Jadi saya akan menjawab tema yang saya ambil yaitu disiplin positif, di mana sebagai kita bisa menerjemahkannya dari 2 kata, disiplin positif, yang mana di dalam pembelajaran itu diharapkan anak-anak memiliki kedisiplinan. Yang pertama, selain mereka menguasai materi yang saya ajarkan, mereka harus memiliki karakter-karakter yang telah disepakati atau kesepakatan kelas yang telah mereka buat. Dan maksud dari reinforcement tersebut adalah, dalam kata lain, adalah penguatan Bapak Ibu. Mungkin untuk contoh sederhananya, pasti Bapak Ibu sudah melaksanakan apa yang disebut reinforcement atau penguatan ini. Misalnya di dalam kelas itu ada murid Bapak Ibu guru yang bertanya tanpa harus ditunjuk. Misal, materi sudah selesai, apakah ada pertanyaan? Ada anak-anak yang berinisiatif, Bu, saya mau tanya. Nah, reinforcement atau penguatan yang Bapak Ibu berikan adalah dengan cara mengapresiasi anak tersebut, begitu ya. Mengapresiasi, misalkan kata sederhananya, oh pintar, bagus. Kalau di bahasa Inggris, good, great. Nah, itu apresiasi itu yang akan membangun salah satunya kepercayaan diri anak. Anak merasa dihargai. Ketika anak merasa dihargai, mereka pun berperilaku pasti akan lebih berkembang, lebih baik, seperti itu. Sudah ya Bapak Ibu, pertanyaan saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Toyi Ambarwati. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sesi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan review yang akan dilaksanakan oleh mentor kepada Ibu Eni Riswanti MPD. Dipersilakan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pak Anon, Bu Neva, sugeng rawuh. Alhamdulillah kami dirawuhi, jadi menjadi keistimewaan bagi kami. Tahun kemarin saya di Sumowono 1 nggak dirawuhi, Pak. Siap, saya kan tadi ya, Pak. Terima kasih. Jadi suatu kebanggaan bagi kami. Jadi kami melaksanakan ini bisa dipantau langsung bahwa kegiatan ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk adik-adik P3K ini, Pak. Ini masuk ke review. Bu Toyi, tepuk tangan dulu untuk deg-degan. Iya, deg-degan. Alhamdulillah sudah selesai paparannya. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, catatan, tapi secara keseluruhan it's okay, keren. 1, Bu Toyi hadapnya kalau paparan jangan miring ke sana dong. Iya, jadi penguasaan tempatnya. Jadi yang di sini nggak merasa terabaikan, Pak Adit, aku rak diinget gitu ya. Jadi paling tidak itu dari 1 penampilan blocking. Kemudian yang kedua, PPT-nya. Bu Toyi kalau mau penampilan PPT-nya diperhatikan dulu. Coba saya dibukakan PPT slide yang RHK tapi atas bawahnya OPD, tujuan OPD. Nih, ayo siapa yang mau? Ya, ada masukan enggak? Bawahnya itu tujuan siapa? OPD? Atau ya OPD kan? Siapa OPD itu?
Iya. Gimana Pak Riki? Iya kan? Atasnya apa? Iya, harusnya OPD saja kan? Turun. Ini baru masuk ke sini. Gitu ya? Betul nggak? OPD masuknya ke bab berapa? Bab 2 dan 3 kan? RHK baru masuk ke bab 4. Ada ya? Itu copy slide. Kelihatannya copy slide tapi belum kehapus. Nah, itu makanya perlu diteliti, diulangi lagi. Itu saja, nggak apa-apa, it's okay. Kemudian pengucapan bahasa ini perlu diperhatikan. Butoyi guru bahasa pantas pasca atau pasca? Kalau di bahasa pasca itu aslinya bahasa Inggris ya, tapi ini guru bahasa Indonesia sudah masuk ke bahasa Indonesia. Sudah, pengucapannya pasca atau pasca? Pasca, tetap pasca. AC atau AC? Ya AC, nggak ada bahasa Indonesia huruf C. Tapi karena kita kebiasaan, ini yang sudah mulai Bapak Ibu. Kenapa? Salah satu guru itu meskipun bukan guru bahasa Indonesia, tapi memberikan pengetahuan ke anak-anak. Lanjut, Bapak Ibu, tuh kesimpulan dan manfaat lupa lagi slide-nya ya. Tidak ada di slide-nya, jadi lari ke latar belakang. Tapi keren, kenapa? Oh iya, kan sesuai dengan latar belakang. Jadi gercepnya masuk. Nah, ya, gitu ya. Lupa lagi, nggak apa-apa. Itu yang perlu disampaikan, tapi ada satu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Tadi kan core value-nya itu yang muncul, core value-nya Bapak Ibu. Itu lebih keren kalau core value-nya itu muncul per langkah, per tahapannya Bapak. Jadi tidak, meskipun tadi Bu Toyi sudah menjelaskan secara lisan itu betul, tapi di situ alangkah kerennya itu langsung muncul. Oh yang ini core value-nya ini. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, satu tahapan saja Bapak Ibu bisa memasukkan 7-7-nya loh, itu bisa. Jadi tidak hanya 2. Dijelaskan di situ lebih rinci. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ini, yuk kita bersamakan persepsi. Kurikulumnya masih kurikulum merdeka. Masih. Tapi pembelajaran mendalam atau deep learning itu pendekatan, bukan kurikulum. Bapak Ibu jangan sampai mengucapkan kurikulum ini saya kurikulum pembelajaran mendalam atau bukan. Nggih Pak Niki terus nggih. Ya. Kurikulumnya masih sama, kurikulum merdeka, hanya pendekatannya adalah pendekatan pembelajaran mendalam. PM atau PM? Ayo, yo PM, nenek kerasi PM itu bahasa Inggris itu ya Pak Riki itu bahasa Inggris. Jadi itu pendekatan, mari kita samakan persepsi, itu bukan kurikulum. Jangan sekali-kali mengucap, oh kurikulumnya pembelajaran mendalam. Bukan, itu adalah pendekatan. Kurikulumnya masih kurikulum merdeka. Dan karena memang regulasi yang terbaru, kalau kita kemarin masih menggunakan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, yang ini tuh belum keluar. Nah, tadi ya. Jadi kita masih menunggu. Jadi tadi P5 ini masukkan saja. P5 memang tidak ada. Tadi kalau ditanya lagi masukkan, Pak Rudi tanya, profil pelajar Pancasila masih digunakan enggak? Enggak. Kenapa? Sudah bertransformasi menjadi DPL apa? Dimensi profil lulusan yang ada di lapan. Bapak Ibu tidak boleh mengatakan profil pelajar Pancasila atau P3 hilang diganti. Enggak, tidak boleh juga. Kenapa? Masih ada dimensi-dimensi yang muncul dalam DPL. Maka istilah kerennya bertransformasi. Nah, itu salah satu core value ASN itu salah satu itu. Jadi setiap kali update kita mengikuti update-nya gitu, ya, Bapak Ibu. Nanti ya, tapi secara keseluruhan it's okay, keren, luar biasa, tepuk tangan untuk kita. Demikian review yang saya berikan, nanti diperbaiki lebih lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu, nanti setelah itu masukan dari BKSD. Terima kasih kepada Ibu Eni Riswanti telah memberikan review untuk pemateri. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saya menyampaikan rangkuman dari kegiatan pemateri hari ini. Tujuan dari RHK Ibu Toyi Ambarwati itu terwujudnya lulusan yang terdidik, amanah, santun, dan setelah iman dan takwa. Terlaksananya supervisi terhadap pembelajaran dengan output kegiatan yang nantinya mewujudkan modul ajar pembelajaran dengan penerapan disiplin positif dan menerapkan nilai core value berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Telah sampai penghujung penyampaian pemateri pada siang hari ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan selama saya memandu kegiatan ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.